Selamat datang di video pelatihan ketiga Coral Finder Toolkit 2.0. Dalam video sebelumnya, kita diperkenalkan dengan istilah-istilah yang diperlukan dalam menggunakan Coral Finder dan beberapa tips dan trik yang perlu dipahami untuk menguasai identifikasi karang. Dalam video ini, kita akan membahas struktur mendasar Coral Finder itu sendiri dan mempelajari alur kerja untuk mengidentifikasi karang bercabang. Hal pertama yang perlu dipahami mengenai Coral Finder adalah ini bukan buku bacaan, lebih sebagai alat interogasi. Anggaplah bahwa Coral Finder bukan buku, tetapi sebagai alat pengambil keputusan visual. Idenya adalah Anda mendekati karang dan menjawab beberapa pertanyaan sederhana pada halaman sampul Coral Finder. Anda kemudian akan diarahkan ke halaman dalam Coral Finder yang paling sesuai untuk mendapatkan nama karang tersebut. Untuk melakukannya, Anda perlu memahami struktur dan logika Coral Finder. Di sisa video ini dan video-video berikutnya, akan menunjukkan bagaimana menggunakan Coral Finder untuk memecahkan masalah visual yang mendasar. Mari kita mulai. Halaman sampul berisi Coral Finder Key Groups atau kelompok kunci. Kelompok kunci adalah pengelompokan karang sederhana berdasarkan konsep-konsep seperti bentuk pertumbuhan koloni, misalnya bercabang, masif, lembaran tipis atau kolom, atau bentuk atau pola yang terbentuk oleh polip karang, misalnya ridge dan lembah meander. Atau sifat hidup karang, misalnya soliter, terisolasi, atau hidup bebas. Atau karang yang memiliki polip khas yang mengembang di siang hari. Ada juga satu kelompok ekstra di bagian bawah halaman yang berisi pengecualian yang tak dapat dihindari. Jika Anda tidak menemukan karang yang Anda cari, periksalah di sini. Setelah Anda memilih kelompok kunci, Coral Finder akan mempertanyakan tentang struktur dinding, ukuran polip, dan tekstur permukaan yang terlihat. Semua pertanyaan ini dapat dijawab jika Anda tahu istilah sederhana yang dijelaskan pada halaman glossary. Catatan, jika Anda membaca halaman glossary, Anda akan menemukan beberapa istilah tambahan yang tidak disebut dalam video sebelumnya. Kita akan menggunakannya dalam video berikutnya untuk memecahkan masalah-masalah tertentu yang terkait dengan kelompok kunci yang berbeda. Keistimewaan dari sistem Coral Finder adalah sangat visual dan menggunakan sedikit istilah dan konsep untuk menyelesaikan masalah. Sebagian besar Coral Finder tersusun atas halaman-halaman kemiripan atau look-alike page. Halaman kemiripan berisi daftar karang yang paling sesuai dengan pilihan yang Anda buat dari halaman kunci. Biasanya akan tersaji sekitar 5 genera yang ditampilkan dalam sudut pandang, lebar, medium, dan jarak dekat. Anda cukup memindai halaman untuk mencocokkan, mengkonfirmasi karakter dalam kotak deskripsi, kemudian membaca nama yang tertera. Catat, tersedia juga referensi silang kepada nomor volume buku dan halaman yang sesuai dalam buku Corals of the World. Mari kita mulai dan kami akan mengajarkan tips dan trik untuk setiap kelompok kunci sambil berjalan. Ambil Coral Finder Anda dan lihat kelompok kunci pertama di bagian atas. Di dunia karang, karang bercabang dapat tumbuh dalam banyak bentuk dan berbagai tekstur. Coral Finder mendefinisikan bercabang secara luas dan mencakup percabangan dalam segala bentuknya. Dari mulai berbentuk jarum hingga menjari, seperti tongkat, dan bilah-bilah. Demikian juga, ukuran percabangan juga dapat bervariasi dari sentimeter hingga lebih dari 1 meter. Tidak ada aturan baku mengenai definisi bentuk yang ada di dunia karang.
maka berpikirlah terbuka. Sebagai contoh, karang bercabang dengan percabangan seperti bilah tebal atau tongkat mungkin cenderung terlihat seperti kolom, sehingga kelompok kunci kolom juga perlu dipertimbangkan. Perlu diingat bahwa kelompok kunci merupakan konsep kemudahan. Dalam dunia nyata, kelompok kunci karang bercabang melebar hingga ke kelompok kunci kolom. Hal lain yang penting untuk dipahami tentang karang adalah kemampuan untuk membuat bentuk. Genus Acropora adalah karang bercabang yang paling lazim ditemui, dengan lebih dari 100 spesies. Seiring masa evolusi, genus ini telah menjelajahi banyak sekali variasi percabangan yang mungkin ada, termasuk berbentuk cabang kecil, hingga membentuk seperti meja dan plat. Setelah Anda memahami maksud percabangan ini, maka kelompok kunci bercabang atau plat percabangan akan sangat mudah digunakan. Mari kita ambil contoh. Karang di depan kita adalah karang bercabang. Jadi, mari kita fokus pada kelompok kunci bercabang. Kita langsung diminta untuk menjawab sebuah pertanyaan. Apakah karang memiliki koralit aksial atau tidak? Kita tidak mempelajari koralit aksial dalam video sebelumnya. Tetapi jika Anda lihat halaman glossary pada Coral Finder, Anda akan menemukannya. Istilah ini hanya berlaku untuk kelompok kunci karang bercabang. Glossary pada Coral Finder menunjukkan perbedaan antara koralit aksial dan radial dalam gambar sketsa. Tetapi, ini hanya beberapa contoh di dunia nyata. Koralit aksial adalah koralit khas yang berada di ujung cabang. Mereka dibedakan, yang berarti mereka terlihat berbeda dari koralit sekitarnya. Pada contoh di sini, dua karang bercabang dibandingkan berdampingan. Kita perlu mengetahui apakah karang memiliki koralit aksial yang dibedakan. Mari kita lihat lebih dekat. Jelas terlihat karang di sebelah kiri punya, dan karang di sebelah kanan tidak punya. Mulai dengan karang di sebelah kiri, kita bisa menindaklanjuti melalui halaman kemiripan. Yang satu ini mudah. Ini adalah genus Acropora dengan lebih dari 100 spesies yang masing-masing menunjukkan koralit aksial. Genus ini menempati satu halaman penuh di sini. Sekarang, kembali ke karang di sebelah kanan. Akan lebih baik dan akan menghemat waktu jika melihat detail karang yang Anda coba identifikasi dari dekat sebelum menggunakan Coral Finder. Saya akan menggambarkan karang ini memiliki bentuk pertumbuhan percabangan yang kompak. Dari dekat, kita dapat melihat bahwa ujung cabang tumpul dan tertutup koralit yang sama di semua tempat dalam koloni. Jadi, tidak ada koralit aksial. Lihat lebih dekat. Bila perlu, gunakan kaca pembesar. Kita dapat melihat bahwa koralit sekitar 1 mm dan memiliki tekstur yang bersisik. Ini petunjuk untuk memulai. Jadi, menggunakan langkah-langkah Coral Finder, tidak ada koralit aksial, koralit kurang dari 2 mm, halaman kemiripan 2 dan 3. Sekarang, kita amati isinya. Halaman 2. Sepertinya kita punya beberapa kandidat yang cocok. Dari pengujian, kita tahu kebanyakan orang biasanya melihat pilihan terbaik dengan cepat. Interaksi antara mata dan otak yang super cepat. Sekarang, kita perlu konfirmasi nama karang dengan memeriksa karakteristik kunci dan skala sebenarnya. Dalam deskripsi genus pada Coral Finder, ada teks-teks tebal yang merupakan karakter paling penting. Mengkonfirmasi karakter ini adalah langkah pembelajaran terbaik. Kembali ke contoh karang yang tadi, sepertinya Stylophora.
Tapi bagaimana agar bisa yakin? Saatnya membaca deskripsi teks. Cabang memiliki ujung yang tumpul atau agak pipih. Cek. Koralit kecil dan biasanya berbentuk tudung. Cek. Terakhir, kita hanya perlu konfirmasi skala yang benar. Untuk mengkonfirmasi skala di bawah air, Anda perlu menggunakan box skala sebenarnya. Sekarang, Anda mendapatkan nama dan referensi ke halaman buku Corals of the World. Singkatnya, ketika Anda masuk ke halaman kemiripan Coral Finder, Anda perlu melakukan 3 langkah berikut ini. Pertama, bandingkan karang dengan gambar di Coral Finder. Kedua, cek keberadaan karakteristik kunci, yaitu deskripsi dalam teks tebal. Ketiga, cek skala sebenarnya. Berikut sebuah tips. Anda juga dapat terbantu dengan ketiadaan karakter yang tercantum untuk mendapat genre lain pada halaman yang sama. Sebagai contoh, Seriatopora memiliki cabang lebih tipis runcing, dan Posilopora memiliki permukaan cabang dengan tonjolan-tonjolan. Kembali ke halaman kunci. Anda dapat melihat ada halaman kemiripan lain di kelompok kunci bercabang. Halaman 4, ada karang tanpa koralit aksial dan koralit berukuran lebih dari 2 mm. Sementara halaman 5, ada karang dengan koralit tidak teratur pada tekstur permukaan. Perhatikan di sini, genus Montipora hadir di halaman 3 dan halaman 5. Karena karang begitu banyak bervariasi dalam hal bentuk dan tekstur, Coral Finder menciptakan kelompok yang memudahkan untuk mengatasi semua kerumitan. Dan jika Anda mengalami kesulitan mengidentifikasi, Anda dianjurkan untuk melompat-lompat di dalam sistem yang ada. Tidak apa-apa, tidak ada aturan yang dilanggar. Sampai jumpa di video berikutnya.